Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi katakanlah korban pertama dari resapel kabinet di era kepemimpinan Presiden Prabowo, paling cepat dalam sejarah dan sendirian atau satu-satunya pula. Tak ada menteri lain yang terkena resapel bersamaan dengan dirinya, yang dilantik bersamaan dengan penggantinya, yakni Profesor Brilian Yuliarto, Wakil Rektor ITB. Banyak, ia tak sendirian, tapi bukan produk dari resapel kabinet, melainkan pejabat setingkat menteri yang memang belum sempat diisi oleh Presiden Prabowo. Profesor Satrio mengaku bukan dicopot tapi mengundurkan diri karena dianggap tak sesuai dengan pemerintah atau tentu saja Presiden Prabowo. Ia mengaku sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya baik mundur daripada diberhentikan. Pak, terkait juga dengan pengunduran diri tersebut, berarti Bapak mengajukan diri tapi bukan diminta oleh Presiden berarti ya Pak ya, secara garis besar berarti seperti itu ya Pak ya? Saya mengajukan pengunduran diri. Oh. Ya. Secara logo berarti? Secara ya, logo. Kalau harus mau kerja itu, kita kerja baik, maksimal sudah, nggak ada pamrih, tulus saya kerja, oke? Kalau nggak cocok ya, saya mundur aja lebih baik, ya kan? Itu nggak cocok gitu. Kementerian Pendidikan Tinggi ini kalau dulu masih digabung, kini sudah dipecah menjadi 3 kementerian. Memang termasuk kementerian yang kursinya panas, selalu menjadi objek dari resapel kabinet. Kendati tidak paling awal, di era Presiden Jokowi dulu, Menteri Pendidikan ini jadi korban resapel juga. Entahlah apakah ini menunjukkan bahwa tidak mudahnya mengurus pendidikan di Republik ini. Anies Baswedan termasuk yang diresapel Presiden Jokowi pada tahap kedua di saat belum genap 2 tahun ia menjabat. Anies pun tak bisa dan boleh dibilang gagal. Diganti Profesor Muhadjir, lalu dijabat lagi Nadiem Makarim. Pendidikan malah terasa semakin mahal dan tak menentu. Entah apa yang dilakukan Nadiem Makarim pada eranya. Pendidikan menjadi isu yang tak pernah selesai dan tak tahu akan mau dibawa kemana. Menteri Pendidikan gonta-ganti, pendidikannya seperti stagnan. Profesor Satrio layak diganti. Belum apa-apa kementeriannya sudah bergejolak. Ia tak bisa mengelola pegawainya sendiri. Pegawainya berdemo dan menurut saya paling brutal dalam sejarah. Ia diteriaki di kantornya sendiri seperti maling, tak ada harga dirinya lagi. Meski bisa diredam, tapi itu menjadi catatan yang buruk. Bagaimana akan mengurusi pendidikan tinggi yang begitu ruwet dan stagnan, sementara menertibkan pegawainya saja tak bisa. Belum lagi rekaman suaranya yang arogan itu beredar luas di media sosial. Meski dibantahnya, tapi rekaman suara itu memang mirip dengan suaranya. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada pendidikan sama sekali. Bohong, itu bukan suara saya. Ya, jam 5 saya mendapatkan videonya, saya dengarkan, dan itu bukan suara saya, dan saya tidak pernah berbicara seperti itu. Era sekarang ini memang yang tak ada bisa diada-adakan, bisa dibuat seolah-olah ada, apalagi yang memang terlihat sudah ada. Profesor Brian sebagai penggantinya mesti cepat belajar. Bisa dipastikan demo mahasiswa yang belakangan ini terjadi salah satunya karena kontribusi dari Mendikti Saintek ini. Ia memperkirakan
Akibat dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akan menaikkan UKT mahasiswa dan bisa saja menghapus beasiswa yang selama ini sudah dikucurkan oleh pemerintah. Bahkan itu disampaikannya di hadapan rapat bersama DPR RI. Menteri Keuangan dan pimpinan DPR sampai pula membantah soal kenaikan UKT itu dan akan tetap mempertahankan beasiswa yang jumlahnya memang tidak sedikit, mencapai hampir 20 triliun rupiah. Juru bicara kantor kepresidenan sampai bolak-balik menjelaskan efisiensi tak berkenaan dengan UKT mahasiswa dan juga beasiswa mahasiswa. Tapi demo mahasiswa sudah terjadi dan tak bisa dibelokkan dan dicegah lagi. Pastinya yang berulah tak hanya Mendikti Saintek saja, menteri lain juga ada yang berulah selama 4 bulan belakangan ini. Tapi menteri lain itu mungkin punya backing politik yang kuat, jadi aman saja. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa formasi kabinet itu dibuat dengan begitu banyak pertimbangan. Dan biasanya yang paling sulit diutak-atik itu memang kementerian yang merupakan jatahnya parpol. Dan kebetulan pula Kemendikti Saintek ini sejak dulu bukan merupakan jatahnya parpol. Jadi memang kursi panas dan paling rentan untuk digonta-ganti menterinya. Karena itu Profesor Brian sebagai pengganti Profesor Satrio harus cepat beradaptasi. Menteri Pendidikan Tinggi harus paling bisa mendidik negara bangsa ini. Ini yang selama ini seperti hilang dari pendidikan kita. Semoga saja.